PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM kembali menggelar roadshow untuk melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemkot Malang. Kamis siang, PJ Wali Kota Malang mendatangi Dinas PMPTSP dan Kesbangpol menggelar rapat koordinasi. PJ Wali Kota Malang juga mendapatkan sejumlah isu yang dibahas dalam rakor bersama 2 OPD yang dikunjungi. Setelah kunjungan kerja beberapa waktu lalu, Kamis pagi, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM didampingi Asisten 2 dan Kepala Bapeda kembali melakukan kunjungan kerja ke Dinas PMPTSP dan Kesbangpol Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang menggelar rapat koordinasi tertutup bersama Kepala Dinas, Sekretaris, serta para Kepala Bidang dan para Kepala Seksi. Rakor ini sekaligus mengevaluasi bagi OPD di lingkungan Pemkot Malang terkait isu yang ada di OPD masing-masing. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM usai rakor bersama 2 OPD yang dikunjungi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rakor bersama Sekdan dan para pimpinan beberapa waktu yang lalu. Agar mengetahui isu permasalahan secara detail di OPD masing-masing, PJ Wali Kota Malang melakukan kunjungan kedua OPD tersebut. Dari Dinas PMPTSP, isu yang menjadi sorotan yakni terkait dengan tenaga kerja, di mana PJ Wali Kota Malang mencari data terkait data tenaga kerja Kota Malang yang mencari kerja sekaligus mencari data terkait perusahaan yang membutuhkan lowongan tenaga kerja. Selain itu, PJ Wali Kota Malang mengapresiasi Mall Pelayanan Publik yang dinilai memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, PJ Wali Kota Malang juga meminta agar pelayanan terus diperhatikan khususnya keamanannya. PJ Wali Kota Malang juga meminta PMPTSP untuk mendata pelaku usaha sekaligus catering agar bisa memberikan tanggung jawab sosial melalui CSR. Sedangkan Kesbangpol Kota Malang yang menjadi isu pembahasan yakni terkait masalah yang dibahas, yakni terkait dengan masalah persiapan pilkada. PJ Wali Kota Malang meminta agar keamanan dan ketertiban pengamanan pilkada menjadi perhatian sehingga berjalan aman dan lancar. Pertama PTSP terkait dengan layanan sama tenaga kerja, artinya dari Dinas Tenaga Kerja dan PTSP ada hal-hal yang saya dapat isunya. Yang pertama di Dinas Tenaga Kerja, saya ingin mengoptimalkan bagaimana peningkatan terhadap pelayanan kita untuk memberikan peningkatan untuk tenaga kerja khususnya yang di Kota Malang. Memang kita tidak boleh melarang potensi dari orang-orang yang luar untuk ikut mendaftar pekerjaan di misalnya swasta ataupun di perusahaan-perusahaan. Tapi saya ingin fokus bagaimana ada target, ada data yang terkait dengan masyarakat yang ingin bekerja. Itu di Kota Malang berapa? Kemudian kaitannya dengan perizinan, alhamdulillah saya lihat sudah cukup baik ya, perizinan yang sudah dilakukan, kemudian mall pelayanan publik juga sudah cukup baik, sarana-sarananya ada musola, kemudian ada ruang yang mungkin bisa digunakan. Yang menarik lagi ada mallnya ya, mallnya menarik karena sambil menunggu ya prosesnya 1 jam bisa belanja. Tapi saya sampaikan ada isu kalau fungsi pelayanan publik atau kantor itu kalau ada sarana umum ini yang perlu dijaga kehati-hatiannya. Jadi saya bicara sama Pak Bambang mulanya, tolong jaga kaitannya dengan potensi-potensi yang bisa mengakibatkan bencana. Ya, kita lihat ada matahari yang terbakar ya. Nah ini di atasnya adalah karyawan, di atasnya adalah masyarakat yang datang untuk izin itu ya, mall pelayanan publik. Tapi ini tidak ada masalah karena multiplier efeknya sangat bagus. Di sini Pak Kadis sudah memaparkan beberapa program-programnya, isu-isunya, permasalahannya yang saya ingin ambil rangkap kaitannya dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Nah, Kesbangpol di tataran pemerintah daerah menjadi lead dalam kenyamanan, keamanan, ketertiban pelaksanaan pilkada di jajaran pemerintah daerah. Karena lead untuk keamanan itu ada TNI Polri. Lead untuk saringan dan pengendalian keputusan untuk para calon
calon kepala daerah itu ada tugasnya di KPU. Lead yang untuk mengawasi terhadap pelaksanaan itu ada di Bawaslu. Nah, lead untuk bicara penganggaran itu ada di pemerintah daerah. Alhamdulillah saya cek tadi terkait dengan peran kita menyediakan anggaran grant untuk TNI Polri Keamanan sudah 100%. KPU sudah 100%. Untuk Bawaslu juga sudah 100%. Sementara PLT Kepala Kesbangpol Kota Malang mengatakan ada sejumlah isu yang dilaporkan. Ada 3 hal, yakni pertahapan, sarana prasarana dan orang maupun tim di masyarakat. PLH Kepala Kesbangpol memastikan terkait pertahapan sudah berjalan dengan baik. Untuk sarana, yakni terkait pengamanan, dan terkait masyarakat, yakni KPPS, yang diharapkan berjalan lancar. Sementara PJ Wali Kota Malang mentargetkan akan melakukan rakor dan evaluasi terhadap semua OPD di Kota Malang dan akan dilakukan pemetaan isu yang terjadi untuk kemudian dilakukan penanganan atau intervensi terhadap isu-isu yang didapat. Yang pertama berkaitan dengan pentahapan, sudah kita laksanakan semuanya dan kita memonitor kegiatan yang ada. Dan sampai saat ini adalah sampai pada tahap pendaftaran. Nanti di tanggal 22 hari Minggu baru pentahapan pilkada adalah untuk penetapan. Dan di hari Senin 23 akan dilakukan undian. Yang berkaitan dengan sarana prasarana ini karena pelaksanaan pilkada ini nanti di bulan hujan ya, di hari hujan, sehingga harapan dari kami adalah ada pengamanan mitigasi berkaitan dengan surat suara, berkaitan dengan TPS, berkaitan dengan pendistribusiannya, berkaitan dengan lokasi yang ada. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota Malang berkaitan dengan sarana prasarana. Yang ketiga adalah berkaitan dengan orangnya, apapun kita amankan. Ujung tombak daripada pemilu kada inilah di KPPS atau di UPS. Jadi harapan kami mudah-mudahan KPPS kelompok penyelenggara pemilu ini di masyarakat di TPS ini semuanya bisa berjalan dengan yang sesuai kita harapkan. Simon Alfredo melaporkan. Sesaat lagi Anda akan kami hadirkan laporan tentang pemeliharaan tanaman median jalan batu untuk lingkungan yang lebih sehat. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56% masyarakat Jawa Timur.